Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita setiap hari. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang patut kita contoh akhlak dan perbuatannya supaya kita bisa selamat dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menjelaskan tentang materi metode penelitian, perkenalkan nama saya Sarika Wahyuni, NIM 18093081110022, Prodi Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju Cabang Belopa. Baik, langsung saja saya membahas, yaitu yang pertama tentang perspektif metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, yaitu pengertian metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Syarat bisa dikatakan ilmiah yaitu yang pertama rasional, yaitu mampu diterima oleh akal, selanjutnya empiris, dan yang ketiga sistematis, yaitu proses yang harus dilalui. Selanjutnya jenis-jenis penelitian, yang pertama berdasarkan tujuan, dan terbagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama penelitian dasar atau penelitian murni yang bertujuan untuk menanamkan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Selanjutnya penelitian pengembangan, dan yang terakhir penelitian terapan, yaitu solusi atau hasilnya langsung diterapkan. Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian, yaitu yang pertama penelitian eksperimen, yaitu untuk mencari hubungan antara variabel X dan Y. Selanjutnya penelitian survei, yaitu untuk mendapatkan data dan tempat tertentu. Dan yang terakhir penelitian naturalistik yang digunakan untuk meneliti dan diperoleh dari tempat itu sendiri. Pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang bersifat pengalaman atau metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada positivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau dari tiga sumber. Analisis data bersifat induktif, kualitatif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, perbedaan aksioma atau pandangan dasar tentang sifat realitas. Selanjutnya, perbedaan dalam proses penelitian. Dan yang terakhir, perbedaan dalam karakteristik penelitian. Saya akan lebih menjelaskan lagi tentang penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama masalah dan sumber masalah. Yang pertama terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan, ada pengaduan atau masalah dalam produk yang menyebabkan iritasi, dan ada kompetisi. Selanjutnya, rumusan masalah dan jenis-jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif, yaitu lebih ke penelitian kualitatif. Selanjutnya, rumusan masalah komparatif atau perbandingan antara variabel X dan Y. Selanjutnya, rumusan masalah asosiatif, dan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hubungan simetris atau kebetulan muncul bersamaan, hubungan kausal yang bersifat sebab akibat, dan hubungan interaktif atau saling mempengaruhi antara variabel. Selanjutnya, variabel penelitian.
Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Selanjutnya jenis-jenis variabel. Yang pertama variabel independen atau variabel bebas, variabel dependen atau variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas, variabel moderator atau variabel penghubung, variabel intervening, dan variabel kontrol. Selanjutnya, paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang digunakan. Selanjutnya, landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Yang pertama, pengertian teori menurut Herlinger tahun 1978 adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposal yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan fenomena. Fungsi teori yang pertama, menjelaskan atau mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Selanjutnya meramalkan, yaitu merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Dan kontrol yang membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Yang ketiga, deskripsi teori, yaitu lebih banyak menjelaskan tentang pendapat pakar atau penulis buku. Selanjutnya, langkah-langkah pendeskripsian teori. Yang pertama, kerangka berpikir, yang terdiri dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kerangka berpikir yang baik. Yang pertama, menjelaskan variabel yang akan diteliti, menjelaskan hubungan antar variabel, dan menjelaskan sifat hubungan antar variabel. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dan bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara variabel mandiri. Selanjutnya, hipotesis komparatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Dan hipotesis asosiatif, yaitu pengaruh. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan atau terdiri dari subjek maupun objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel yaitu sebagian dari populasi tersebut, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Selanjutnya, teknik sampling yang terdiri dari probability sampling yang terdiri lagi menjadi dua, yaitu simple random sampling yang dilakukan secara acak. Selanjutnya, cluster sampling yang digunakan untuk menentukan sampel. Selanjutnya, non-probability sampling, yaitu tidak semua populasi harus dijadikan sampel. Dan non-probability sampling terbagi menjadi, yaitu yang pertama, sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan urutan dari anggota populasi. Yang kedua, sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang punya ciri tertentu. Selanjutnya, sampling insidental atau teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Selanjutnya, sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel dalam semua populasi digunakan sebagai sampel. Selanjutnya, sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dan yang terakhir, snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil menjadi besar. Selanjutnya, penentuan ukuran sampel menurut Roscoe. Yang pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500. Yang selanjutnya, bila sampel dibagi dalam kategori, maka jumlah sampel setiap kategori minimal 30. Yang terakhir, jika dalam penelitian akan melakukan analisis regresi ganda, maka jumlah anggota sampel
minimal 10 kali dari jumlah variabel. Selanjutnya, skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala pengukuran adalah kesepakatan untuk menentukan panjang pendek interval pada alat ukur. Selanjutnya, macam-macam skala. Yang pertama, skala Likert, yaitu dapat digunakan untuk mengukur sikap tentang fenomena sosial atau pendapat seseorang. Yang kedua, skala Goodman, yaitu hanya menggunakan dua alternatif jawaban atas pertanyaan ataupun pernyataan. Yang ketiga, semantik diferensial, yaitu perbedaan makna. Dan yang terakhir, rating scale, yaitu teknik pengumpulan data dengan pertanyaan maupun pernyataan yang jawabannya dalam bentuk angka-angka. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian dan cara menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data. Cara menyusun instrumen yaitu yang pertama, menetapkan variabel yang akan diteliti. Variabel yang diteliti diberikan definisi operasional. Yang ketiga, tentukan indikator variabel. Dan yang terakhir, pertanyaan atau pernyataan memuat indikator. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk instrumen. Yang pertama, angket atau kuesioner. Yang kedua, observasi atau pengamatan. Yang ketiga, wawancara atau peneliti ingin mengetahui secara mendalam. Yang terakhir, gabungan. Selanjutnya, uji validitas instrumen, yaitu digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Selanjutnya, uji reliabilitas, yaitu untuk mengukur suatu kuesioner yang mampu dan mempunyai indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data berdasarkan tekniknya. Yang pertama, interview atau wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara terbagi menjadi dua. Yang pertama, wawancara terstruktur. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Selanjutnya, kuesioner. Prinsip-prinsip penulisan kuesioner atau angket. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Yang kedua, penggunaan bahasa. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Yang kelima, tidak menanyakan hal yang dianggap membuat orang berpikir berat. Yang keenam, pertanyaan tidak menggiring. Yang ketujuh, panjang pertanyaan. Yang kedelapan, urutan pertanyaan. Dan yang terakhir, penampilan fisik angket. Selanjutnya, observasi atau pengamatan. Yang pertama, observasi berperan serta, yaitu ikut serta atau terlibat dalam menjual produk atau barang tersebut. Selanjutnya, observasi non-partisipan. Selanjutnya, penelitian kualitatif yang akan menjelaskan tentang masalah, fokus, judul, dan teori. Yang pertama, masalah dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, tetap. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, berubah. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dan selanjutnya, dasar penentuan fokus penelitian, yaitu kualitatif, kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial. Sedangkan kuantitatif, yang pertama kepentingan, yang kedua urgensi, dan yang ketiga feasible. Selanjutnya, alternatif penetapan fokus penelitian. Yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Yang kedua, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Selanjutnya, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori yang telah ada.
Selanjutnya, bentuk-bentuk rumusan masalah. Yang pertama, deskriptif. Yang kedua, komparatif. Dan yang ketiga, asosiatif. Selanjutnya, contoh rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi penjualan pada PT XYZ. Selanjutnya, bagaimana kualitas produk dengan tingkat harga jual produk PT XYZ. Selanjutnya, apakah strategi pemasaran di toko A berbeda dengan toko B? Selanjutnya, judul penelitian kualitatif. Judul penelitian kualitatif tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam serta menemukan hipotesis dan teori. Tahapan observasi. Yang pertama, deskriptif, yaitu peneliti ke tempat penelitian tersebut. Yang kedua, terfokus, yaitu ada gambaran umum. Dan yang terakhir, terseleksi. Selanjutnya, ragam interview atau wawancara menurut Esterberg. Yang pertama, struktur interview. Yang kedua, semi-struktur interview. Yang ketiga, unstruktur interview. Selanjutnya, jenis-jenis pertanyaan dalam interview menurut Mollel. Yang pertama, berkaitan dengan pengalaman. Yang kedua, berkaitan dengan pendapat. Yang ketiga, berkaitan dengan perasaan. Yang keempat, berkaitan dengan pengetahuan. Yang kelima, berkaitan dengan indera. Dan yang terakhir, berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Selanjutnya, alat-alat wawancara. Ada 3. Yang pertama, buku catatan. Yang kedua, tape recorder. Dan yang terakhir, kamera. Dan yang terakhir, triangulasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Mungkin sampai sini materi yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.